Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami dari kelompok 12 akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu tentang hukum kekayaan intelektual yang berfokuskan kepada perlindungan hak cipta atas lagu. Oke baik, sebelum kita memasuki materi, kami dari kelompok 12 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Ada Dava Banugraha, Nesha Amelia, Rehan Ramadan, Georgius Karis, Desti Dwi Puspita, dan juga Inyoman Gita Semadi. Hak eksekutif bagi pertunjukan, prosedur rekaman suara, dan lembaga penyiaran atas karya lagu yang mereka rekam, siaran atau pelunjuk. Hak ini terpisah dari hak cipta atas lagu itu sendiri yang dimiliki oleh pencipta lagu dan atau pemegang hak cipta lagu. Hak cipta lagu adalah hak eksekutif yang dimiliki pencipta lagu atau karyanya. Hak cipta diberlakukan seumur hidup pencipta atau 70 tahun setelah penciptaannya meninggal dunia. Nah, hak cipta lagu adalah hak eksekutif yang diberikan kepada pencipta lagu atas karyanya. Yang kedua ada hak cipta lagu berlaku seumur hidup pencipta setahun setelah penciptaan meninggal dunia. Yang ketiga ada hak cipta lagu memberikan perlindungan itu terhadap lagu dan musik sendiri dengan atau tanpa teks. Yang terakhir ada hak cipta lagu di sini memberikan keuntungan finansial kepada pemiliknya. Teori hak cipta atas lagu didasarkan pada teori bahwa pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran memberikan kontribusi signifikan dalam menyampaikan dan mendistribusikan karya lagu kepada publik. Kontribusi ini meliputi interpretasi artistik, investasi finansial, dan upaya teknis. Oleh karena itu, mereka berhak atas perlindungan hukum dan imbalan ekonomi atas kontribusi mereka. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum dari hak cipta terkait atas lagu. Hak cipta atas lagu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral untuk melindungi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dan mempertahankan keutuhan karyanya. Dan hak ekonomi untuk memberikan pencipta hak eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya, termasuk melalui royalti atas penggunaan komersial. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pemungutan distribusi royalti bagi pengguna lagu secara komersial. Yang kedua, perlindungan hak cipta atas lagu. Perlindungan hak cipta atas lagu memiliki peran krusial dalam mengakui dan memberikan penghargaan kepada pencipta atas karya intelektual mereka. Proses penciptaan lagu memerlukan investasi energi, sumber daya, finansial, waktu, dan upaya intelektual yang signifikan. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta memastikan bahwa pencipta mendapatkan hak eksklusif untuk memanfaatkan karya mereka, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri musik. Selain itu, perlindungan hak cipta menjamin bahwa pencipta dan pemegang hak terkait menerima kompensasi ekonomi yang adil melalui mekanisme seperti royalti. Hal ini penting untuk mencegah eksploitasi karya tanpa izin dan memastikan distribusi pendapatan yang adil dalam industri musik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 mengatur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik yang mewajibkan pembayaran royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif nasional. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan hak cipta atas lagu sejalan dengan prinsip hifz al-mal atau perlindungan harta dalam maqasid asy-syariah. Lagu sebagai aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi harus dilindungi hak ciptanya untuk mencegah kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta memastikan manfaat ekonominya dapat terus dinikmati secara adil. Perlindungan hak cipta juga penting dalam konteks digital, di mana akses dan distribusi musik menjadi lebih mudah. Tanpa perlindungan yang memadai, pencipta dapat mengalami kerugian akibat pembajakan dan distribusi ilegal karya mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta sangat diperlukan untuk mendukung kelanjutan industri musik digital. Selanjutnya, secara keseluruhan, perlindungan hak cipta atas lagu esensial untuk mengakui hak pencipta, memastikan kompensasi ekonomi yang adil, mencegah eksploitasi tanpa izin,
dan mendukung perkembangan industri musik yang sehat dan berkelanjutan. Mungkin saja, terima kasih. Contoh kasus hak cipta pada tahun 2021, Halilintar, Anovial Said, dan Lenggo Geni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar menyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang berjudul Lagi Cantik. Mahkamah Agung menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar 300 juta. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Lagi Cantik dalam merekam, membuat video, serta mengubahnya di akun YouTube Halilintar tanpa izin dari PT Nagaswara Publis Herindo yang menaungi para pencipta lagu Lagi Cantik. Saksi menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian dalam hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok 12. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa hak cipta lagu bukan hanya sekedar aturan hukum, tapi juga bentuk penghargaan terhadap karya dan kreativitas seorang musisi. Dengan memahami hak cipta, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan lagu, baik sebagai pendengar, kreator, maupun pelaku industri musik. Jadi, mari kita bersama-sama menghormati hak cipta dengan tidak melakukan pembajakan, meminta izin saat menggunakan lagu orang lain, dan selalu mendukung karya-karya musisi dengan cara yang legal. Karena dengan begitu, kita ikut membantu perkembangan industri musik yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 12. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan komentar atau tanya langsung. Terima kasih.